Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervan Ramadan dengan NIM 211110244123 dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya yang saya beri nama tempat untuk pelamar kerja secara online. Baik, di sini saya akan menjelaskan perintah apa saja yang saya gunakan di dalam proyek saya tersebut dan tujuannya. Maksudnya tujuan dari saya membuat proyek tersebut. Pertama, saya mengambil modularisasi berupa import OS dan import data type ASDT. Oke, di import OS ini gunanya untuk mengimport sistem yang ada di dalam program saya ini. Sedangkan import data type ini adalah untuk mengetahui kapan terakhir kali atau kapan kita mengakses program tersebut. Misalnya saya kasih lihat, saya jalankan dulu, saya run. Nah, di sini akan terdapat tanggal, tahun, bulan, dan waktu. Itu kegunaan import data type ini. Yang jelas untuk mengetahui kapan kita mengakses program saya atau program tersebut. Saya hapus. Lanjut ke konstruktornya. Di konstruktornya ini saya menggunakan kelas yang diisi dengan nama bersih. Lalu di bawahnya terdapat dev unit dengan parameter save layar. Di dalam kelas bersih ini terdapat lagi perintah berupa dev output parameter save. Di bawahnya terdapat os.system cls. Ini kegunaannya adalah untuk menghapus konsol atau terminal yang ada di program saya. Lanjut ke tipe data. Di tipe data ini saya menggunakan tipe data string dan integer. Tipe data string itu yaitu berupa tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Sedangkan tipe data integer yaitu berupa angka. Perbedaannya seperti ini. Di sini saya memberikan variabel A sama dengan selamat datang PT.Ervan Ramadan. Ini merupakan tipe data string. Nah, sedangkan tipe data integer dia berupa angka seperti ini. Ya. Lanjut di bawahnya, di sini saya memberi lagi perintah bersih titik output print tanggal data time titik 0. Ini sama halnya dengan yang saya ambil tadi, yang seperti import data time ini. Terus disimpan ke print tanggal data time ini. Supaya kita tak mengetahui kapan kita mengakses program ini. Maksudnya kapan tanggal kita mengakses program ini. Oke, kita lanjut ke struktur kontrolnya. Di struktur kontrol ini saya memberikan variabel pertanyaan 1 sama dengan input, lalu masukkan nama Anda. Kedua, variabel pertanyaan kedua sama dengan integer, terus input, masukkan usia Anda. Ini kegunaannya misalnya kita jalankan. Nah, ini. Masukkan nama Anda ini, jika dijalankan, maka hasilnya akan menjadi ini. Nah, ini. Terus masukkan usia Anda. Ini setelah kita menjalankan ini. Misalkan saya kasih masukkan nama M.Ervan. Nah, di sini disuruh memasukkan usia Anda. Kenapa saya membuat pertanyaan kedua ini? Karena untuk memasuki usia itu maksudnya
perlu mengetahui berapa usia Anda gitu. Misalnya usia saya 19, misalnya usia saya 17. Maaf, umur Anda tidak mencukupi. Kenapa tidak mencukupi? Karena di IF-nya ini, pertanyaan ini saya melebihkan dari 18. Maksudnya IF pertanyaan 2 lebih dari 18. Jadi, jika kita memasukkan usianya itu di bawah 18 atau di bawah umur 18, maka umur kita tidak mencukupi. Tapi jika kita mengisikan dengan usia di atas 18 atau 18, itu akan cukupi. Saya contohkan. Saya buat lagi, saya run lagi. Masukkan nama Anda. Tadi aja. Terus di sini memasuki usia Anda. Nah, ini jika saya memasuki di atas 18, dia akan lanjut ke selamat datang Ervan. Jika kita tadi mengisinya di bawah umur 18, begitu dia tidak akan dapat akses. Sebab untuk mengakses program ini butuh usia, untuk memasuki atau untuk melamar kerja di PT ini harus lebih dari umur 18. Tadi kan ada itu, maaf umur Anda tidak mencukupi. Karena saya jalankan lagi. Maaf ribet. Ini tadi saya jalankan. Nah, maaf umur Anda tidak mencukupi, itu perintahnya ada di sini, di else. Print maaf umur Anda tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi maka dia akan text. Nah, ini dia. Ini perintah else ini akan masuk jika dijalankan akan masuk di sini. Maaf umur Anda tidak mencukupi. Gitu. Ya, baik, di sini saya akan lanjutkan di bagian iterasinya. Di sini saya menggunakan perulangan while dengan variabel loop sama dengan y, dengan memberikan kelas yang berisi dengan nama bersih titik output dalam kurung A. Di sini saya membuat print sebanyak 9 kali dan memasukkan kalimat-kalimat seperti ini. Pertama simbol, menu simbol, selamat datang, dan pertanyaan 1. Oh ya, ini pertanyaan 1 saya ambil dari sini. Nih. Oke, lanjut di printnya lagi informasi perusahaan, lamar kerja, bantuan, exit, dan exit. Di sini saya juga jangan lupa membuat input sama dengan 1 untuk memilih menu yang akan kita klik saat kita mencoba ingin mengklik bagian while ini ya, bagian print. Nanti saya akan jelaskan setelah saya menjalankannya. Oke, di sini saya akan menjalankan programnya untuk menjelaskan bagian dari perulangan while ini. Saya jalankan dulu. Ini saya tulis nama dulu ya. Ya, jadinya seperti ini. Selamat datang Arbil. Kenapa bisa jadi seperti ini? Pertama, awalannya kan saya tadi mengeprint menu. Akan jadi seperti ini. Guna simbol ini hanya untuk mempercantikkan hasilnya saja. Sedangkan untuk menunya ini ya untuk melihat menu apa saja yang ada di program ini jika dijalankan. Lanjut di selamat datang Ardila. Di kali ini kenapa bisa jadi seperti itu? Karena saya mengeprint selamat datang. Arbilnya ini dari pertanyaan 1 yang ini. Nah, masukkan nama Anda. Saya menambah
variabel lagi dengan yang satu untuk memasukkan nama agar nama Argo itu terikut. Jadi untuk lamar kerjanya itu di sini di print lamar kerja, sama juga untuk bantuan print bantuan, untuk exit juga begitu, print 4 exit. Sedangkan input silahkan pilih menu. Di sini silahkan pilih menu ini saya dijadikan di bawah ini. Jadi kita di sini bisa memilih menu. Misalnya kita memilih menu 1, ya kan jadi seperti ini. Kami menyediakan tempat untuk pelamar kerja secara online. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena di perintah if saya membuat input sama dengan 1 dan ngeprint informasi dari PT tersebut. Ini didapat dari sini di tipe data. Informasinya di sini saya menyimpan kami menyediakan tempat untuk pelamar kerja secara online. Maka akan jadi seperti ini. Dan untuk lamar kerjanya, jika kita klik lamar kerjanya, bentar kita lanjutkan dulu. Lanjutkan, kita klik ya. Jika kita klik lamar kerja, maka akan jadi seperti ini. Pilih nomor 2 untuk lamar kerja, maka kita disuruh memasukkan jabatan Anda yang ingin Anda lamar. Nah, di sini terserah Anda memasukkan jabatan Anda. Misalkan saya memilih untuk memasukkan jabatan S1. Jadi dia akan jadi seperti ini. Terima kasih Argo, mohon ditunggu konfirmasi dari kami selanjutnya. Jadi seperti ini karena saya ngeprint ini. Terima kasih lagi yang satu. Oh ini. Ya ini. Terima kasih Argo untuk pertanyaan satu. Mohon ditunggu konfirmasi dari kami selanjutnya. Ya ini hasilnya. Sedangkan untuk bantuan itu keluhan kita terhadap websitenya gitu. Misalnya saya klik nomor 3 untuk bantuannya, masukkan keluhan Anda. Bentar. Di sini disuruh masukkan keluhan Anda. Misalnya keluhannya gitu websitenya. Nah, jadi di sini dia akan menjawab terima kasih atas bantuan Anda, kami akan segera memperbaikinya. Jadi di sini terima kasih atas keluhannya, jadi akan segera diperbaiki begitu. Nah, lanjut untuk exitnya. Jika kita klik exitnya, sebentar kita lihat. Jika kita klik nomor 4 untuk exit, maka dia akan otomatis memberhentikan menunya gitu dan keluar dari menu tersebut dengan memilih enter. Nah, ini elif input, elif variabel input sama dengan 4 input, tekan enter untuk keluar. Jadi dia berhenti dari kalimat tersebut. Nah, untuk else, pilihan Anda tidak termasuk daftar menu. Nah, ini jika kita memilih menu yang tidak ada di sini, jika kita memilih menu yang tidak ada di situ, maka otomatis jawabannya akan pilihan Anda tidak masuk daftar menu. Contohnya saya jalankan ya. Ntar kita dulu. Halo. Ini saya jalankan dulu, maaf tadi salah. Arbil 20. Sini jika kita memilih menu nomor 5 misalnya yang tidak ada di dalam menu tersebut, maka akan jawabannya seperti ini. Pilihan Anda tidak termasuk daftar menu karena saya tidak memasukkan angka 5 di sini atau menu nomor 5 di sini. Hasilnya seperti itu. Untuk lob sama dengan input, apakah Anda ingin kembali ke menu Y atau N? Ini tadi untuk variabel lob ini input sama dengan input, apakah Anda ingin kembali ke menu itu
gunanya untuk memberhentikan teks juga atau melanjutkan. Jika kita klik D itu akan melanjutkan teksnya, tapi jika kita memilih N itu akan memberhentikan atau break dari kalimatnya gitu. Misalnya kita tes ya, untuk ya tadi kan sudah saya tes, jadi sekarang untuk N nya gitu. Kalian tuh menu, saya klik nomor 2 jadi saya satu, jadi saya klik N ya, hasilnya gini, dia akan berhenti dari kalimatnya atau dari pilihannya. Oke, terakhir di sini saya akan menjelaskan kegunaan file handling. Jadi kegunaan file handling ini adalah untuk membaca teks atau menggabungkan teks, atau juga bisa untuk memindahkan teks agar dapat dibaca dengan jelas. Jadi di sini saya membuat variabel dengan file handling sama dengan open lamar.txt. Jangan lupa terlebih dahulu kita membuat txt-nya ya, menggunakan kata sembarang aja, misalnya lamar. Di sini saya menggunakan lamar.txt. Terus di sini saya menggunakan white. White ini gunanya untuk agar file kita itu kelihatan baru gitu. File baru kita itu kelihatan gitu. Di sini akan saya coba jelaskan dengan menjalankannya. Misalkan di sini sebelum itu saya jelaskan dulu. Di sini dari kategori titik 2 pelamar kerja ini nama usia Japan ini akan menjadi jadi satu. Makanya saya bilang tadi penggunaan file handling ini untuk menggabungkan teks atau memindahkan teks. Jadi saya coba jalankan dulu ya. Nah di sini saya buat nama, tadi namanya Arthur, usia 20. Ini sembarang aja karena kita membuktikannya saja. Dua ini efektif. Terus ini saya stop, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah ini jadinya seperti ini. Oh ya, yang ini tadi yang sebelumnya ya, yang saya tulis, yang saya coba-coba saya jelaskan sebelumnya. Maka ini tadi hasilnya seperti ini. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selebihnya jika ada kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.